kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhassisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji wukufnya nggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Nah, jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun? Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu, ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon, yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Oke, sama namanya. Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. Nggih. Pak siswa. Pak Ulil apa Ulin? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. Sudah Ulil Absor sudah bener ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Yang kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Enggak, sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Quran bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Quran, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Hafal Quran? Buatan apa belum? Tapi hafal juz 30. Nggak betul. Ya, ini relax saja ya. Memang saya ulang lagi, memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah.
Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya, karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja lah, repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal, la ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusdu minal ghayy. Paham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zina itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor, pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu Doli misalnya, kamu tanya Mbak 1 tambah 1 itu berapa, pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab 3, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa'in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu gak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita tanya rival politik, Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Nah, itu disebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi hadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini, pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci.
Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal